Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kajian bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah ini sudah pertemuan kita yang ketiga dan tema kajian kita kali ini What is Riba? Ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kajian bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA Hafizahullah Ta'ala. Saya akan coba membacakan dulu adab kajian online. Yang pertama yaitu peserta menjadikan kajian online sebagai tolabul ilmi, niat ikhlas, berakhlak, dan adab mulia. Yang kedua yaitu peserta wajib dengan nama asli. Jika tidak, maka oleh co-host akan di-remove. Yang ketiga yaitu wajib memute mikrofon saat kajian. Yang keempat, dilarang saling mengobrol dan bicara selama kajian. Yang kelima, khusus untuk akhwat, wajib menonaktifkan kamera. Yang keenam, pada sesi tanya-jawab, hanya boleh bertanya satu pertanyaan saja. Kemudian tekan raise hand di menu more sebelah pojok kanan bawah. Kemudian pertanyaan wajib dengan data-data yang detail dan sesuai fakta-fakta yang ada. Jangan sampai menimbulkan fitnah atas jawaban yang diberikan oleh Ustadz. Yang kedelapan, bila dari HP dan suara kurang terdengar, tekan menu speaker on di pojok kiri atas. Yang kesembilan, bila tidak muncul tanda mic, cari di menu join audio di sebelah kiri bawah dan tekan tombol call via device audio. Silakan infak terbaik untuk kajian bisa melalui nomor rekening yang tertera di layar ini. Padahal Ustadznya kemungkinan masih belum ada ya, Pak Bimo. Untuk pertanyaan melalui chat, kita akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Nanti ada dua sesi. Yang pertama untuk yang raise hand terlebih dahulu, kemudian 3 pertanyaan, kemudian 3 pertanyaan kembali dari chat. Untuk pertanyaan harap satu penanya hanya satu permasalahan saja yang bisa disampaikan karena banyaknya pertanyaan yang biasanya yang biasanya peserta kajian mau bertanya gitu. Untuk infak terbaik untuk kajian ini bisa ditambahkan angka 9 di akhir untuk Bank BNI di 052754254 atau Bank Mandiri di 1310001184177. Kemudian Bank BCA 77707709193 atas nama Hasan Taufik. Setelah transfer mohon dapat dikonfirmasi ke nomor 081122387732. Jangan lupa untuk tambah angka 9 di akhir transfernya. Masya Allah sekarang sudah 179 partisipan. Selain ini juga bisa dilihat di YouTube Pekerja Mengaji. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Untuk kajian sudah bisa dimulai Ustadz? Afwan? Bentar. Sepertinya belum unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tafadhol, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah memudahkan kita untuk thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i yang dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Karena dalam banyak nusus bahwasanya Allah tidak akan menerima doa orang yang di dalam lambungnya adalah makanan yang haram. Bila doa tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, tentu akan berdampak kita tidak pernah akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena ini adalah puncak ibadah. Doa adalah puncak ibadah. Oleh karena itu, pentingnya kita mempelajari syariat Allah ini dalam mencari harta, agar ketika kita tahu bahwa cara mendapatkan harta yang dilakukan umpamanya tidak sesuai dengan syariat Allah, kita bertobat kepada Allah, menghentikannya, dan memaksimalkan untuk mencari yang halal saja dan meninggalkan dari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara hal-hal yang menyebabkan sebuah transaksi diharamkan oleh Allah dan yang paling penting pembahasannya adalah pembahasan riba. Kalau tidak salah kemarin sudah kita bahas sedikit tentang riba atau akhi? Baru sedikit, Ustaz. Ya, sedikit. Dan sebelum kita mulai kuis pekan lalu, apa bunyi kuisnya? Kuis. Nah, nggak ada yang jawab. Kalau pertanyaannya lupa. Lupa, Ustaz. Apaan? Hafal lupa, Ustaz. Sepertinya. Berarti nggak ada yang dapat kuis. Nggak ada yang dapat hadiah ini. Ada 5 orang, Ustaz, yang... Lah, pertanyaannya lupa gimana cara dapatnya. Ya. Kalau tidak salah, kemarin kasus yang saya lontarkan tentang akad jual beli kredit yang si pembeli membayar angsurannya sebelum jatuh tempo, pelunasannya bahkan sebelum jatuh tempo. Sehingga diberikan, dia minta potongan dan si penjual pun mau memberikan potongan. Pertanyaannya, ini adalah riba. Jawabannya betul atau salah? Salah, Ustaz. Jawabannya salah. Yang betulnya salah atau yang salah itu salah? Yang salah. Iya, yang betulnya salah. Karena riba artinya bertambah. Kalau ini bertambah atau berkurang, utangnya, piutangnya bertambah atau berkurang? Coba. Umpamanya dia menjual rumah dengan cara cicilan selama 2 tahun menjadi harga 120 juta. Kalau cash 100 juta. Ya, dan ini boleh. Kemudian baru berjalan 2 bulan, dia punya uang tunai dan dia ingin melunasi dan dia minta potongan besar umpamanya 7 juta atau 10 juta atau 5 juta. Ya. Maka ini bukan riba namanya, ini kebalikan dari riba. Kalau riba, kalau Anda terlambat bertambah. Kalau ini bukan karena terlambat dan tidak ada pertambahan, yang adalah pengurangan. Walaupun sebagian mengatakan ini kan imbalan waktu juga berarti. Kalau riba kan imbalan waktu. Ya kan ya? Imbalan waktu tunggu. Ini adalah imbalan waktu tunggu yang tidak jadi ditunggu, dipotong imbalannya.
Sebagian mengatakan ini juga riba, ini tidak riba. Riba secara bahasa kita katakan sebelumnya adalah berarti bertambah. Di sini bertambah atau berkurang? Berkurang. Maka dia bukanlah riba, kebalikan dari riba. Maka hukumnya bagaimana? Tentu kebalikan hukum riba. Kalau hukum riba haram, ini adalah hukum muamalat. Kembali kepada, karena ini muamalat, kembali kepada kaidah umum dalam muamalat, hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Ya. Kemudian ada kaidah yang sangat penting di dalam kaidah riba. Kita jelaskan kemarin riba ada dua, iya atau tidak? Masih ingat? Riba ada dua, ada riba dain dan ada riba jual beli. Ada yang bisa menyebutkan definisi riba dain? Silahkan. Ini bisa interaktif atau tidak bisa interaktif, Aki? Enggak, Kita interaktif pada saat bisa. Mungkin sekarang untuk yang bertanya kita bertanya, hanya saya yang bertanya. ya, maksudnya ini yang bertanya kita lower raise hand-nya, kita matikan dulu. Nanti pada saat sudah sesi tanya jawab baru raise hand. Sekarang kita akan Ustadz akan bertanya, kemudian yang bisa menjawab bisa langsung raise hand. Sekarang kita coba raise hand-nya kita matikan. Fadol, untuk yang mau bisa menjawab tadi dari pertanyaan Ustadz. Ya, Aki Faruk bin Hasan, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, Ustaz. Untuk riba dain ya, Ustaz. Ya, apa itu? Riba dain itu pertambahan yang disebabkan oleh hutang, Ustaz. Ya, Masya Allah. Itu pertambahan disebabkan oleh hutang. Dan ini dikenal dengan riba apa? Riba dain, Ustaz. Selain itu apa lagi namanya? Riba fadl. Riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah. Masya Allah. Ini riba jahiliyah. Ini yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang mereka pelajari atau mereka turunkan ilmunya dari siapa? Kemarin saya menjelaskan sejarah riba. Dari Yahudi, Ustaz. Dari Yahudi. Antum tahu dari mana? Jangan main tebak-tebak aja semua dosa di dunia pindah ke Yahudi. Kenapa? Tahu dari mana Yahudi? Pada waktu yang lalu sudah saya jelaskan, Akhi. Hadis. Hadis bukan. Hutang piutang hadis apa Al-Quran? Dari mana antum tahu Yahudi Cerita. yang mengajarkan kepada orang jahiliyah? Guru besarnya adalah Yahudi. Ada yang bisa bantu jawab? Dari Al-Quran surat An-Nisa, Ustaz. Ya, betul sekali, Masya Allah. Allah yang mengkabarkan ya bahwa riba sudah Allah haramkan pada umat Yahudi. Wa bi dzulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin wa hillat lahum wa bi saddihim an sabilillah katsira wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu. Dan karena mereka telah membuat riba dan padahal Allah telah mengharamkan dan melarang mereka berbuat riba.
Itu yang data yang kita bisa ketahui. Walaupun sebagian para peneliti ekonomi syariah seperti Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri, kalau menurut penelitian beliau, riba itu sudah terjadi semenjak orang mengenal mata uang emas dan perak. Kapan manusia mengenal mata uang emas dan perak? Dalam ilmu ekonomi untuk pelajari kapan? Kalau emas di zaman Romawi, Ustaz. Kalau perak di Mana dulu Romawi daripada Nabi Musa? Hah? Romawi. Dibanding Romawi. Nabi Musa, mana dulu Romawi? Jauh dulu Nabi Musa sebelum Romawi, ya akhi. Oh, Ya. Nabi Musa. Beliau mengatakan kalau dia diajarkan di ekonomi sekolah bahwa orang nggak mengenal mata uang, dahulu orang tukar barang dengan barang, bukan dahulu tukar barang dengan barang, sekarang pun ada tukar guling. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Tukar guling itu tukar barang dengan barang atau tidak? Iya, boleh, tidak ada masalah. Jadi sampai kapanpun, sampai akhir zaman, untuk tukar mobil dengan mobil. Ya, tukar tanah dengan tanah dan rumah. Ya, sudah ada. Profesor Rafiq Al-Misri mengatakan bahwa yang pertama menurut beliau, dari penelitian beliau, ada sebuah asar dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu beliau tabi'in. Beliau bertemu dengan Rasulullah tapi tidak beriman karena dia adalah pendeta Yahudi. Setelah Rasulullah SAW wafat, baru beliau masuk Islam. Ya. Dan ini diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi, kalau saya tidak salah. Profesor itu mengatakan bahwa Adam telah menggunakan uang emas dan perak. Adam telah menggunakan uang emas dan perak. Sebuah buku bagus beliau tulis dalam bahasa Arab, An-Nuqud fil Islam, uang dalam Islam, sejarah uang beliau jelaskan, emas dan perak. Ya, Adam sudah menggunakannya. Wallahu ta'ala alam tentang kesahihannya, karena itu adalah bukan hadis Nabi, tetapi ucapan tabi'in, berarti hadis maqtu'. Hadis maqtu' bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi karena beliau pernah sebagai pendeta Yahudi, kemungkinan itu bagian dari Israiliyat, dan Israiliyat tidak boleh kita benarkan, kita imani, dan tidak boleh juga kita dustakan. Mungkin iya, mungkin tidak, Allah ta'ala alam. Bagi kita tidak penting. Tapi yang penting bagi kita ke depannya. Rasulullah SAW sudah nubuat, sudah menyatakan bahwa sampai akhir zaman nanti mata uang manusia adalah uang. Bukan beliau menyatakan mata uang manusia adalah uang, tetapi beliau, sebuah isyarat dari beliau bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat nanti di akhir zaman, kata beliau, dan hasirul furat, sungai Efrat itu akan berkurang debit airnya. Sungai Efrat mengaliri apa saja? Irak, terus Suriah, Yordan. Ya. Akan kurang debit airnya dan muncul emas di sana, di dasar sungai Efrat tersebut. Ya. Akan muncul emas di sana dan semua orang akan berebut untuk mengambil emas. Ya. Maka itulah mata uang yang sesuai dengan kodrat manusia, Allah ciptakan, sunnah kauniyah Allah ciptakan manusia. Maka sebenarnya itu sudah terjadi kemungkinan riba. Tapi mengenai sejarah mungkin kita tidak terlalu penting. Yang penting bagi kita masalah hukum syar'inya. Ya. Kita kembali kepada riba dain dan riba jahiliyah, dan ini riba yang ada dalam Al-Quran. Adapun riba B, itu riba yang dinaskan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, namanya riba bai', riba jual beli. Ya. Riba dain ini ada satu kaidah yang sering kita dengar, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Apa artinya? Apa artinya? Tafadhol untuk yang bisa menjawab, silakan raise hand. Ada yang bisa? Assalamualaikum Ustaz. Allah. Artinya setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Ya. Kullu qard. Qard itu artinya adalah pinjam meminjam. Pinjamkan uang, ya, dikembalikan uang. Ya. Pinjam ke emas, dikembalikan emas. Bila dalam pinjam meminjam itu akadnya adalah membantu, dinamakan dengan min uqud tabarru'at. Ya. Maka tidak boleh Anda mengambil keuntungan dari itu. Baik keuntungan materi ataupun non materi, immateri. Ya. Apa bentuk immateri? Seperti umpamanya dia memberikan jasa kepada Anda dengan ada pinjaman tadi. Maka ini pun bagian dari manfaat. Ini kaidah ini sangat penting, walau ini bukan hadis Nabi SAW karena dari hal periwayatan sanadnya tidak sahih. Akan tetapi maknanya sahih, sama dengan makna firman Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu pertambahan dari pinjam-minjam dari utang piutang. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Maka sehingga dari tadi saya katakan ini kaidah. Ya. Seolah-olah ini kaidah ini banyak orang yang salah paham, mungkin terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan kaidah memahaminya, juga mungkin terlalu berlebihan, terlalu ketat, dan mungkin juga terlalu longgar. Maksud dari hal ini adalah setiap manfaat, keuntungan. Ya. Anda bila nabung di bank syariah, ambil rekening wadiah yang tidak ada pertambahan. Ya. Anda tabung 1 miliar, memang 1 miliar yang Anda terima, tidak ada pertambahan. Ya. Di sini riba atau tidak? Riba atau tidak, ikhwan? Tidak, Ustaz. Riba? Tidak, Ustaz. Riba. Tidak. Karena tidak ada Tidak. pertambahan. Tidak, Ustaz. Tapi ada manfaat atau tidak? Manfaatnya ada. Uang 1 miliar kalau Anda taruh di rumah, bisa tidur nggak Anda kira-kira? Bisa? Bisa, Ustaz. Tidak, Ustaz. Saya tambahlah kalau 1 miliar bisa tidur. 10 miliar di rumah Anda taruh, masih bisa tidur? Khawatir, Ustaz. Uang tunai, masih bisa tidur? Tidak, Ustaz. Tidur Sudah bisa, tidak. Ustaz. Kalau masih saya Tapi tambah keluar lagi rumah, 100 miliar. Anda letakkan di bank syariah, rekening wadiah, tidak ada pertambahan. 100 miliar. Ya. Berarti dengan Anda letakkan di bank syariah tadi, walaupun tidak bertambah nominalnya, tapi Anda dapat manfaat atau tidak? Iya, Ustaz. Dapat manfaat. Kalau Anda berangkat dari Jakarta ke
transaksi Anda beli umpamanya hasil bumi di Maluku. Ya. Apa hasil bumi di Maluku yang favorit? Pala umpamanya ya. Ya, pala. Anda beli pala, mau Anda ekspor ke Amerika, ke perusahaan-perusahaan apa namanya itu, perusahaan Coca-Cola, Sprite, itu kan bahan utamanya pala itu. Berani Anda transaksi di sana itu sekitar nilainya bisa 30 miliar tergantung kondisi panen petani. Ya, bisa nilainya transaksi nanti di sana 40 miliar. Berarti Anda akan membeli sekitar Anda sediakan dana 50 miliar. Berani Anda bawa uang dari Jakarta naik pesawat ke Maluku 50 miliar? Nggak berani, Ustaz. Hah? Nggak berani. Nggak berani. Anda taruh di bank syariah, tadi uang Anda 100 miliar. Tidak ada pertambahan. Tapi Anda katakan, bisa nggak nanti saya tarik di Maluku? Oh bisa Pak, kami punya cabang kok di Maluku. Kata dia. Cuman Bapak mau tarik berapa? Saya mau tarik 50,5 rekening saya. Bisa Pak, kami buka nanti. Atau kalau enggak, Bapak bawa bukunya. Bapak bawa buku, kami berikan bukti-bukti dan seterusnya. Ya. Tidak ada pertambahan. Tapi ada manfaat nggak ini? Kalau Anda tadi membawa dana 50 miliar cash dari Jakarta, kira-kira berapa biaya untuk menyewa bodyguard dan segala macam untuk yakin aman sampai ke Maluku? Anggaplah umpamanya 30 juta, ya atau tidak? Anggap 30 juta ya. Ya. Itu bawa 50 miliar, 30 juta. Ya. Berarti Anda selamat dari 30 juta ini dengan meletakkan uang di bank tadi, bank syariah tadi. Walaupun tidak ada pertambahan. Tapi ini manfaat atau bukan? Manfaat atau bukan, ikhwan? Manfaat. Manfaat. Tapi riba atau tidak? Haram atau tidak? Antum nggak baca dulu kaidah ini, tapi ini kaidah sangat penting sekali ya, Pak. Tidak Ya. riba, Ustaz. Kenapa? Karena bukan piutang, Ustaz. Bukan hutang piutang. Bukan, salah. Anda store uang ke bank itu berikan utang piutang namanya. Ya, bukan. Karena manfaat ini pasti ada dalam setiap akad. Dia manfaat mengikut, bukan yang terpisah. Karena manfaat mengikut, hukumnya boleh dan tidak riba yang diharamkan. Bukan manfaat riba yang diharamkan. Jelas? Jelas. Setiap orang meminjamkan uang, itu otomatis peminjamnya itu mendapat manfaat. Anda seperti tadi, kalau emas Anda di rumah, atau uang Anda di rumah, kemungkinan kepake kan ya? Maka Anda buat akad arisan. Tujuannya apa? Agar uang Anda tidak kepake dan ngumpul kan ya? Ya. Padahal akad arisan itu apa akadnya? Akad pinjam-meminjam. Yang dapat, dia statusnya sebagai peminjam dari yang belum dapat. Kemudian nanti dia membayarkan pinjamannya tadi kepada yang meminjamkannya. Ya. Tetapi ini bukan manfaat yang diharamkan karena sifatnya mengikut. Bisa difahami nih, ikhwan? Insyaallah, Ustaz. Ya. Memang sedikit agak berat membahasnya ini, tapi ini kaidah, apa boleh buat. Karena kalau tidak mengerti kaidah, nanti kita akan menjadi ngelantur. Kadang riba, kadang enggak. Padahal dia adalah bukan riba atau dia memang adalah riba. Yang kedua, manfaat yang diharamkan
adalah manfaat untuk si pemberi pinjaman. Kalau kaedahnya sepertinya kan umum kan ya. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Anda pinjam uang kepada saudara atau adik atau teman baik atau tetangga ya sebanyak 10 juta karena keperluan anak diterima di kuliah di UI umpamanya di fakultas teknologi informatika umpamanya. Ya. Dengan uang 10 juta tadi Anda dapat manfaat atau tidak? Hah? Ikhwan, Dapat. dapat manfaat. Riba atau bukan? Masuk dalam kaidah atau tidak ini? Masuk dalam kaidah atau tidak? Dalam kaidah masuk. Secara tampak luarnya masuk. Tetapi pahami kaidah ini. Bahwa ya yang pertama tadi kalau manfaatnya yang haram itu adalah kan seolah-olah seluruh manfaat, seluruh keuntungan. Kalau manfaatnya haram itu kalau terpisah. Kalau mengikut pasti ada dalam transaksi pinjam-minjam, maka tidak termasuk yang diharamkan. Sekarang adalah kaedahnya manfaat itu dinikmati oleh pemberi pinjaman. Kalau tadi, kasus tadi siapa yang mendapatkan manfaat? Pemberi atau penerima? Pemberi. Hah? Penerima. Penerima. Kalau penerima yang mendapatkan manfaat, nggak ada masalah. Memang tujuan akad pinjam-minjam itu agar si penerima mendapatkan manfaat. Yang dilarang itu kalau si peminjam yang mendapatkan manfaat. Ya. Kemudian juga maksud di sini adalah yang mendapat manfaat yang diharamkan adalah kalau si pemberi pinjaman. Kalau pihak ketiga yang mendapatkan manfaat, bukan si pemberi pinjaman. Ya, seperti umpamanya. Anda mengatakan kepada teman ini sangat baik hubungannya dengan tetangga yang beliau itu alhamdulillah sukses dalam duniawinya ya dan tidak ada yang haram pun yang dia lakukan yang tampak oleh Anda. Dan orangnya baik. Ya, di masjid aktif. Kemudian membantu dan memberikan pinjam pada yang butuh. Pas ketika itu Anda butuh mau bayar uang kuliah anak. Ya. Anda bukan ya khawatir ditolak oleh dia, tapi nggak enak aja. Nggak biasa dalam hidup Anda meminjam uang ke orang. Lalu Anda tahu ada tetangga dekat Anda yang dekat dengan tetangga yang kaya dan baik ini. Anda bilang ke dia, tolong dong, antum pinjamkan saya uang ke bapak itu. Ya, sebutkan nama saya, ya nggak apa-apa. Nanti kalau bapak itu memberikan pinjaman, ya saya beri antum uang 2% atau 2,5%. Dari 10 juta, berarti berapa itu? 210.000 kan ya? Kan lumayan tinggal ngomong doang. Sambil ketemu umpamanya jalan ke masjid atau pulang dari masjid ngomong, ya insya Allah si tetangga baik itu tidak akan nolak. Ya, paling butuh waktu 5 menit dapat 210.000 kan lumayan. Ya. Ini termasuk riba atau tidak? Ikhwan? Termasuk riba atau tidak ya ikhwan? Tidak. Ya, Tidak, Ustaz. Tidak. Ya. Saya baca dari chat. Ya. Tidak. Kenapa? Karena ini pihak ketiga. Yang dia bukan pemberi pinjaman. Kecuali kalau dia yang ngakalin. Ya. Paham nggak maksud saya dia yang ngakalin? Tadi kan antum ngomong ke dia, ya, tolong pinjamkan ke si tetangga baik tadi. Lalu Anda tawarkan 2,5%. Lalu Anda
Lalu si yang mendapat amanah tadi dia bilang, 2,5% mah kecil, 5% aja lah ya. Berarti 500.000, ya udah nggak apa-apa deh kata antum. Ternyata dia nggak pinjam kepada orang itu. Dibayarkannya dari uangnya dia, diserahkannya nih, pinjaman nanti bayar ke gua aja. Nggak perlu ke si Pak Haji yang baik itu. Ke gua aja. Ini boleh? Tidak. Ya, karena ini sekarang dia sebagai pemberi pinjaman bukan pihak ketiga lagi. Ya, ini kaidah yang kedua ya. Kaidah yang ketiga, keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Kalau disyaratkan di awal akad, dia menjadi riba. Ya, walaupun kecil, walaupun 0,1% atau 0,001%, tetap namanya riba kalau dipersyaratkan di awal. Kalau tidak disyaratkan di awal, ya, tidak disyaratkan di awal. Seperti Anda tetangga ini selama ini tidak pernah Anda dengan dia saling berbagi makanan atau oleh-oleh kalau habis safar masing-masing. Suatu ketika tetangga pinjam uang kepada Anda, lalu sering dia memberikan makanan, menghadiahkan makanan. Ya, ini kan manfaat. Apakah riba atau tidak? Tidak disyaratkan di awal akad. Riba atau tidak ini? Tidak. Tidak, Ustaz. Tidak. Ya. Ada syarat yang terakhir, mungkin tadi itu bisa masuk riba, mungkin tidak. Yaitu keuntungan tadi, kalau tidak, tadi kan tidak disyaratkan. Kapan diserahkannya hadiah tadi itu atau manfaat tadi atau keuntungan tadi itu pada setelah waktu pembayaran dilunasi. Berarti nomor sebelumnya tadi, yang nomor 4, riba atau tidak? Riba kalau belum dilunasi. Jelas? Tapi kalau sudah waktu dilunasi, sewaktu dilunasi, ya, pada pinjaman belum dia serahkan, belum dia bayar, dia tidak memberikan hadiah apapun juga. Tapi pada saat dia membayar hutangnya 10 juta tadi, ya, alhamdulillah kebetulan umpamanya kebunnya berbuah, ada mangga, dia bawa umpamanya 10 kilo hadiah ke Anda juga. Ada singkong, ya, lumayan 20 kilo dia bawa. Ini alhamdulillah kebunana ambil dari kebun oleh hadiah buat antum. Dan ini utang 10 juta. Ini sepakat para ulama boleh. Tidak masuk dalam kaidah manfaat tadi. Karena tidak disyaratkan di awal dan diserahkannya setelah utang dilunasi, ya, maka tidak masuk dalam riba. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Jabir dari Bukhari, bahwasanya dia mengatakan, beliau mengatakan, faqadani fadakhaltul masjida faqabaltu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'amarani bis salati rak'ataini faqadani wa zadani. Aku datang ke masjid, masuk ke masjid, bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah memerintahkan aku salat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu Rasulullah bayar hutangnya kepadaku dan beliau lebihkan. Boleh. Bila tidak disyaratkan di awal. Bila tidak disyaratkan di awal. Afwan, saya kira pembahasan dalam riba dain ini cukup. Ya, kaidah ini. Dulu qardin jar manfaatan, bahwa riba itu setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba,
Kaidah ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Maka harus difahami catatan-catatannya karena bisa berubah dia menjadi tidak riba. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan seputar ini. Baik, Tafadhol mungkin untuk yang mau bertanya, karena ini tadi ada yang untuk menjawab juga, kita mulai dari pertanyaan melalui yang raise hand. Ukti Novi Lestari, Tafadhol. Ukti Novi. Iya. Tafadhol. Silakan Ukti. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, seumpamanya ingin membeli rumah. Rumah itu melewati lembaga yang disebut elang properti, dia punya sistem secara syariah. Untuk pembeliannya seperti rumah dan mobil itu dia tetap melakukan kerjasama dengan bank, tetapi si bank itu harus di bawah persyaratannya elang properti dengan cara tidak melakukan DP, tidak ada sita jaminan, tidak ada denda, dan pihak bank tersebut itu membelikan dulu rumah, baru ketika rumah itu sudah dibeli oleh pihak bank, lalu kita baru membelinya ke bank dengan harga yang jauh lebih tinggi dan melakukan DP-nya itu setelah kita melakukan akad. Tetapi dari pihak bank meminta kita untuk menyiapkan sebuah uang untuk ke notaris sebelum akad. Itu bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah, kan nggak ada yang dilanggar di situ kan, yang nggak ada ribanya, tidak ada denda keterlambatan. Kemudian dijual pun setelah barang dimiliki oleh bank syariah. Hukum asal muamalah adalah boleh. Bila tidak ada riba di situ, tidak ada gharar, tidak ada zalim. Tapi kita harus memberikan dulu uang sebelum akad ke notaris. Seperti itu, Ustadz. Notaris, apakah Anda dengan dia pinjam-minjam uang? Tidak. Itu kan pihak ketiga. Iya. Nggak ada masalah kan ya? Oh, tapi ternyata setelah dijelaskan lagi, pihak banknya itu tidak membeli lunas ke penjual rumah, tetapi dengan akad. Maaf, Ibu siapa namanya, Bu Novi? Iya. Anda iya, pedagang atau bukan, Bu Novi? Bukan. Anda kenal pedagang, ada teman dekat, ada kerabat dekat yang pedagang? Iya. Ada. Ada. Coba tanyakan ke mereka, barang dagangan yang ada di toko Anda berapa persen yang sudah Anda beli lunas? Kira-kira jawabannya apa? Paling sekitar berapa persen seperti itu, Ustadz? Paling 3-5%. Iya. Jelas? Iya. Berarti kalau gitu tidak sah jual belinya? Tidak. Saya katakan, saya ulangi lagi, suatu barang yang bukan milik Anda, yang Anda dapatkan dengan cara berakad dengan pihak lain, itu boleh Anda jualkan setelah memenuhi 2 langkah. Langkah pertama, Anda berakad. Pak, saya beli rumah. Dia mengatakan, ya, saya jual rumah ke kamu dengan harga 300 juta. Cash bertahap, umpamanya 1 bulan. Ya, pada saat akad kamu bayar 30%, 15 hari setelah itu 30%, 40% sisanya setelah 30 hari semenjak akad. Ya? Iya. Jelas? Ya. Ini dengan akad. Yang kedua, ini walaupun sudah berakad belum boleh Anda jual. Dan bahkan walaupun sudah Anda bayar cash, nih Pak 100 juta.
itu belum boleh Anda jual rumah tadi. Atau kain Anda datang ke Tanah Abang, Anda bayar di depan malah uangnya sebelum dia kirim barangnya. Itu belum boleh Anda jual walaupun sudah Anda beli dengan akad, sudah Anda bayar cash. Ya. Syarat yang kedua adalah barang diterima. Sampai barang ke rumah Anda dari Tanah Abang ke kota Anda, ke daerah Anda, ke gudang Anda. Setelah masuk ke gudang Anda, walau belum Anda bayar, terpenuhi sudah dua hal, yaitu berakad membeli dan kemudian diterima. Sudah boleh Anda jual ini. Dari masa Rasulullah SAW sampai per hari ini, para pedagang kaum muslimin seperti itu tindakan mereka. Kalau pedagang hanya menjual barang yang cash, bisa diyakini tidak akan pernah dia menjadi pedagang yang sukses. Kemampuan orang terbatas. Ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf di dalam Sunan Darimi dijelaskan beliau datang ke Madinah kan tidak bawa harta. Diberikan oleh Sa'id bin Ar-Rabi' 50% dari hartanya dia tolak. Lalu dari mana dia menjadi kaya raya, menjadi miliarder ketika dihitung oleh Az-Zahabi, kalau hitungan hitungan ukuran sekarang, beliau memiliki lebih ketika wafat 3 ton emas. 3 ton emas beliau miliki. Ya. Coba dari mana kira-kira? Sunan Darimi mengatakan beliau beli akid wassamin, yaitu minyak samin dan susu kering. Beliau beli di pasar Madinah dengan cara bayar tunda, dan beliau jual di pinggiran Madinah, di luar Madinah, dengan cara cash dan untung. Dan sampai sekarang semua pedagang di dunia begitu, Ibu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda ke pusat-pusat grosir, umumnya para pedagang dari luar kota, bahkan di Tanah Abang, beberapa saat dulu sempat kerja di sana, para pedagang itu mengatakan, ya biasanya namanya gantung 2 nota, 3 nota. Artinya Anda ambil barang senilai 100 juta. Nanti setelah 1 bulan, 100 juta Anda ambil, Anda boleh ngambil barang 200 juta. Itu 2 nota namanya. Gantung 2 nota. Nanti ketika Anda bayar 200 juta 1 bulan atau 2 bulan, setelah itu Anda dibolehkan mengambil 400 juta. Begitu. Sah, tidak ada masalah. Ya, Jelas? jelas Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya Iwan Jeffrey. Orang itu mau tembak tertinggi, kurang apa puasa penting dia ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya masalah dengan dropship Ustadz. Jadi ketika saya berhubungan dengan sebuah perusahaan itu sebagai agen atau distributor. Nah, dari sistem perusahaan itu kita akhirnya harus melayani konsumen yang melakukan dropship, karena dari sebagai distributor ketika ada konsumen yang order ke perusahaan langsung, itu akan langsung dialihkan ke kita orderannya. Yang jadi masalah adalah dari situ kita bisa melayani siapapun, baik itu dropship atau yang konsumen langsung, Ustaz. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Anda dengan si produsen hubungannya apa? Beli putus atau wakalah? Marketing. Beli putus, Ustaz. Kalau beli putus, apa hak dia mengalihkan ke Anda? Jadi kita dimudahkan sebenarnya, Ustaz. Jadi ketika ada pelanggan yang membeli ke pabrik langsung, itu tidak dilayani, tapi dialihkan ke distributornya. Ya, berarti di tangan Anda kan ya? Betul. Anda mau dropship? Enggak, Ustaz. Jadi ya, enggak.
yang jadi masalah adalah sistem di perusahaannya itu akan mengalihkan secara otomatis gitu Ustaz. Jadi kita walaupun Itu barang sudah makanya dari Anda ya, apakah cabang dari perusahaan atau Anda beli putus? beli Kalau beli putus. putus tidak ada haknya dia untuk mendikte Anda. Nah, Ustaz. Jadi intinya kita sebagai pedagang juga tidak boleh melayani pelanggan yang melakukan dropship ya Ustaz. Kalau hukumnya haram, tentu Anda berarti berakad membantu orang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Baik Ustaz, jazakallah khair jawabannya. Ya, selanjutnya Akhi Franky. Akhi Franky. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya tentang bank syariah Ustaz. Jadi si Fulan mengambil KPR syariah di bank syariah dengan memperhatikan kaidah akadnya jual beli, kemudian tidak ada keterlambatan, tidak ada denda keterlambatan. Terus seiring berjalannya waktu sampai dengan akad, dia mengetahui Ustadz ternyata perlu dipastikan lagi kaidah mengenai apakah rumah yang dibeli si Fulan itu sudah dimiliki bank atau belum. Dia tidak bisa memastikan apakah sudah dimiliki bank atau belum. Nah, kalau sudah terlanjur, ya Ustaz? Kenapa nggak bisa dia pastikan? Karena misal tanggal 5 dia dari bank itu melakukan survei Ustaz, survei rumah. Tanggal 5 Mei survei rumah, kemudian tanggal 15 Mei dia nasabah itu membayarkan DP ke bank syariah gitu Ustaz. Sebelum DP minta surat-surat ke bank syariah tadi. Betul. Kan gampang. Apa buktinya Anda sudah beli? Dia bilang nih kunci. Ya udah nanti saya coba dulu ya. Saya lihat dulu rumahnya gimana itu. Bawa kuncinya. Kalau kuncinya salah tentu berarti dia bohong. Dan tidak mungkin juga bank berbohong. Atau dia mengatakan kunci ini ada, ini akta di notaris, sudah serah terima, ini surat sedang diurus oleh notaris, selesai. Oh, kalau semisal sudah proses di notaris itu sudah bisa disebut dimiliki bank Ustaz ya? Kalau sudah di notaris, si penjual masih bisa ada hak nggak di situ? Kurang tahu. Bisa nggak si penjual jual ke pihak lain lagi? Belum tahu Ustaz. Ya tidak mungkin lah, akhi. Ya. Karena ketika transaksi notaris, itu si pihak penjual menyerahkan semua dokumen-dokumen yang berkenaan tentang itu kepada notaris untuk diuruskan balik namanya oleh pihak notaris. Siap. Kalau misalnya sudah terlanjur, Ustaz, cara bertobatnya seperti apa, Ustaz? Ini salah apa tidak? Kalau karena tidak bisa memastikan tadi sih akad sudah dimiliki atau bank atau belumnya, dia tidak bisa memastikan gitu. Kalau misalnya ternyata belum dimiliki oleh bank, terus sudah diserahkan kepada nasabah, nah nasabah ini cara bertobatnya seperti apa, Ustaz? Memiliki itu dia sudah ada akad pun walaupun belum ada notaris, ngomong saja sudah. Yang kedua serah terima. Apa bukti serah terima? Kunci atau dokumen-dokumen atau berbarengan dua-duanya. Siap. Misalnya salah Ustaz, cara bertobatnya Ustaz sudah terlanjur. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla berarti tidak terjadi jual beli kalau dia belum menjadi milik si bank. Posisinya sudah dibayar beberapa DP, Ustaz. Kalau tidak terjadi jual beli, uang Anda di tangan dia statusnya apa? Uang rampasan. Kalau Anda mau sekarang berakad lagi.
akadnya diulang gitu Ustaz. Setelah si bank menguasai rumah itu. Diulang lagi Ustaz akadnya. Setelah si bank menguasai rumah diulang lagi. Oke. Baik Ustaz. Oke. Jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Baik, selanjutnya kita coba dari kolom chat dari Akhi Tri Yoga. Bismillah, saya Yoga dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya, apa hukum kontrak KHS, kesepakatan harga satuan, barang atau jasa? Kontrak KHS biasanya berlaku 1 tahun. Di awal kontrak disepakati. Pertama, harga satuan dari barang atau jasa yang akan dipesan selama kurun waktu kontrak. Kedua, perkiraan volume total selama kurun waktu kontrak. Ada klausul bahwa pembeli tidak wajib membeli sejumlah perkiraan volume di awal. Bisa jadi yang dibeli kurang atau lebih. Untuk kepastian Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, bisa jadi tidak beli juga gitu. Ini tidak dijelaskan, jika tidak sama sekali tidak dijelaskan sih. Tapi bisa jadi beli kurang, bisa jadi yang dibeli itu kurang atau lebih. Nah, untuk kepastian pembelian barang atau jasa diterbitkan lagi surat pemesanan barang atau jasa dengan menyebutkan volume fix barang atau jasa yang akan dibeli, dapat juga diecer sesuai kebutuhan pembeli dengan harga yang disepakati di awal. Dalam periode 1 kontrak, terbit berkali-kali SPB atau SPJ. Apa penetapan satu harga satuan di awal yang berlaku 1 kurun waktu kontrak 1 tahun ini termasuk goror, Ustadz? Barakallahu fikum. Barang butuh diproduksi atau ready stock? Ready stock, Ustadz. Maksud ready stock itu namanya mangga, itu kan nggak butuh diproduksi. Tapi kalau jus itu butuh diproduksi. Atau beras itu kan nggak butuh diproduksi. Tapi kalau tepung beras itu butuh diproduksi. Ini butuh diproduksi barangnya, atau kalau kain nggak butuh diproduksi. Tapi kalau umpamanya pakaian sekolah atau seragam itu butuh diproduksi. Barang butuh diproduksi atau tidak? Bisa diproduksi atau bisa yang sudah jadi, Ustadz. Kan ini perjanjiannya semacam kayak peralatan untuk pembangunan gitu, Ustadz. Kalau misalnya kayak tiang beton itu kan harus diproduksi ya, Ustadz. Cuman kalau untuk peralatan yang aksesoris itu kan biasanya sudah ready stock. Jadi ada 2 kemungkinan. Dan KHS itu sifatnya mengikat. Yang diikat itu harga satuannya, Ustadz. Jadi misalnya KHS untuk pembelian itu bisa lebih, bisa kurang, bisa tidak juga, atau harus? Kalau tidak itu belum pernah sih. Biasanya pasti beli. Dalam Cuman ketentuan akadnya gimana kalau tidak? Ada sanksi nggak? Nggak ada sih saya kalau nggak ada sanksi. Nggak ada sanksi, berarti nggak mengikat. Ya, yang diikat harga aja sih yang diikat itu, Ustaz. Harga Kalau di awal gitu. tidak mengikat nggak ada masalah. Berarti kalau harganya naik, ngapain Anda beli ke dia? Beli ke yang lain. Kalau mengikat, ini menjadi tidak boleh. Karena jual beli hutang dengan hutang. Rasulullah nahan bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang menjual beli hutang dengan hutang. Karena untuk setahun dia kan belum punya barang ini. Dan Anda pun tidak membayar di waktu itu. Ini berarti hutang uangnya, pembayarannya, dan hutang juga barangnya. Ini haram. Tapi untuk akad resminya, Ustaz, untuk akad resminya kan bukan ini, Ustaz. Nanti di perjalanannya itu diterbitkan surat pemesanan barang lah, itu yang baru akad pastinya volumenya itu, Ustaz. Itu yang saya tanyakan tadi. Ini akad, payung akadnya ini mengikat atau tidak?
Kalau dia sudah mengikat, itu nanti per volume itu hanya pecahan dari akad yang mengikat tadi. Ya, ya betul Ustaz, seperti itu Ustaz. Tapi kalau tidak mengikat, yang pecahannya pun tidak mengikat. Boleh jadinya. Ya. Baik Ustaz, makasih Ya. penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Baik, Afwan, mungkin untuk yang dari kolom chat, karena kita memang perlu lebih jelas untuk berinteraksi, kita akan lanjut lagi ke yang sudah raise hand, yaitu Abu Malaika. Tafadol. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, sebelumnya udah pernah nanya, waktu itu pernah jual beli mata uang tidak tunai ya, kredit. Nah, waktu itu Ustadz menyarankan untuk akad ulang. Pertanyaan saya untuk akad ulang itu, apakah dengan harga yang sama kayak dulu, atau harus mengikuti pada hari diterimanya mata uang itu, gitu. Atau pada akad hari ini, gitu loh. Mau tanya itunya. Kalau masalah harga, itu kan kurs. Yang penting saling redho. Terus pertanyaan terakhir, Tat, mau nanya, di tempat kerja Ana itu disediakan hand sanitizer, tapi donasi dari bank konvensional dan ada stikernya. Itu boleh dipakai apa enggak, atau boleh nggak dicopot aja stikernya? Copot stikernya lebih baik. Nah, Tat, jazakallah khairan, Tat. Karena itu bagian dari kepentingan umum, uang riba boleh untuk itu. Tapi bila ada iklan, itu berarti ya membantu mengiklankan lembaga riba. Nah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kepada Abu Sa'ad. Tafadol. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jadi mau nanya tentang Anak kan sebagai penjual, ada barang-barang kayak baju serta minyak-minyak dan lain-lain. Kemudian Anak berniatan untuk menjualannya di marketplace seperti katakanlah Tokopedia itu Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan, adakah kaidah-kaidah haram ketika kita berjualan di Tokopedia atau yang semacamnya? Wallahu a'lam. Berjualan baik online maupun offline tidak ada masalah. Bila barangnya bukan komoditas riba. Yang Anda jual kan minyak wangi dan pakaian. Ustaz. Tidak ada masalah, insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kepada Akhi Bagus Setio. Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mengenai KPR Bank Syariah lagi Pak Ustaz. Ya. Dari pihak developer biasanya meminta booking fee itu Pak Ustaz. Untuk menjaga-jaga biar tidak dijual kepada orang lain. Itu bagaimana solusinya Pak Ustaz? Afwan. Panitia? Ya. Ustaz. Ada tema tentang KPR syariah? Lupa Nana. Ya, kemarin sempat ditawarkan tentang KPR ya, tema khusus gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti siapkan aja waktunya. Mungkin setelah ini, karena dia masuk bagian dari riba. Karena pertanyaan Pekan depan? Siap, Anda nggak ada masalah. Siap. Pekan depan iya. insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Tadi secara ringkas, tadi apa kasusnya untuk? Jadi pihak developer walaupun bekerja sama dengan bank syariah, dia tetap meminta booking fee Pak Ustaz ya. Ya, cuman ini masalahnya bank syariahnya mungkin yang nggak ngerti syariah.
Kalau dia ngerti syariah, maka dia akan mengatakan kepada nasabah, kamu sebelum nasabah, ketika dia masih memiliki nasabah, sudah sejauh mana langkah kamu dengan pihak developer. Kalau dia mengatakan, saya sudah membayar booking fee atau DP, ya, itu berarti kan si pihak developer bisa nggak jual ke pihak lain? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti bank syariah bisa nggak beli dari si developer? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Lalu uang yang dikasih developer, dikasih bank syariah ke developer bentuknya apa? Anda belanja dipinjamkan, dibayarkan oleh bank syariah. Berarti bentuknya pinjam-minjam, tidak ada jual beli di sana. Paham? Paham, Ustaz. Nah, untuk solusi, Itu namanya riba. untuk solusi memesan kapling bagaimana Pak Ustadz? Biasanya kan pihak developer meminta jaminan. Bilang ke developer, saya mau dengan syariah. Nanti kalau dia bilang orang, ya udah ambil aja lah. Kan nggak repot. Belum sekian tuh lagi mau diapain. Ya, satu. Yang kedua, katakan kepada dia, saya mau pakai bank syariah. Nanti kalau bank syariah setuju, saya batalkan DP, kembalikan uang saya ya, atau booking fee-nya. Jelas? Kalau dia mengatakan, ya bisa kata dia, ya baru kalau enggak nanti hilang uang Anda. Karena setelah Anda bayar booking fee atau DP, berarti kan bank syariah nggak bisa beli. Nggak bisa beli berarti Anda nggak mampu, ya udah hilang DP atau booking fee Anda udah. Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Untuk biasanya kan pihak bank tuh membelinya melalui secara telepon tuh bagaimana Pak Ustadz? Apa harus langsung menyamperi developernya apa gimana? Saya tanyakan, beli melalui marketplace boleh apa tidak? Boleh Pak Ustadz. Nah, kenapa boleh? Kan itu melalui, nggak langsung datang barangnya dan dia pun nggak lihat barang. Hanya via online. Tapi kalau marketplace kan biasanya tidak dijual lagi ya Pak Ustadz ya? Sebelum barangnya sampai ya? Iya, setelah sampai dijual lagi. Masalahnya. Masalahnya tadi kan adalah masalah beli dengan telepon. Sepertinya di benak Anda tidak sah beli barang dengan telepon. Hukum asal Muhammad itu boleh. Pihak bank belum memegang kunci rumahnya, masih boleh dijual ke anak gitu Pak Ustadz? Kalau belum dia terima, tidak boleh dijual ke Anda. Itu kan gampang. Biasanya developer yang malah buru-buru kalau bank bilang, bawa sini surat-surat, pecah-pecah, apa namanya, foto sertifikat, atau apa yang lain diminta oleh bank, developer penuhin. Berarti pihak bank akad dengan saya di hari yang lain ya Pak Ustadz ya? Apa? Berarti pihak bank setelah akad membeli dengan developer harus di hari yang lain apa di hari itu juga bisa Pak Ustadz? Ya, apakah ada syarat sah dalam jual beli itu harus melalui 1 hari, sekian jam? Harus ada seperti itu ketentuan dalam syariat? Tidak ada. Kalau tidak ada, antum jangan bayangkan harus seperti ini, harus seperti ini, seperti padahal tidak ada ketentuan seperti itu. Jelas? Untuk masalah dalam satu majelis bagaimana Pak Ustadz? Dia beli, setelah itu dijual ke Anda. Nah, misalnya anak pada posisi di situ juga dengan pihak banknya Pak Ustadz. Apakah syarat berpisah majelis merupakan syarat sah untuk bisa menjual barang? Anda mendengar hadis Pak Ustadz. Apa bunyi hadisnya? Dari sahabat Zabit radhiyallahu an, tidak menarik, tidak boleh apa? Menjual barang yang telah dibeli di tempatnya. Penjual kira-kira seperti itu. Di tempatnya? Tidak boleh menjual barang yang dibeli di
tempatnya sampai dia membawa pulang atau dijamin itu Pak Ustadz? Rumah bisa Anda bawa pulang? Nggak bisa Pak Ustadz. Terus gimana? Dipindah dulu rumahnya? Mungkin Tanahnya? kunci apa surat-surat gitu bukan ya Pak Ustadz? Tadi kata Anda kan bukan masalah kunci dan surat-surat, harus berpisah dulu. Tidak ada, bila tidak ada persyaratan, maka jangan antum buat-buat persyaratan. Oh, berarti tidak bertabrakan dengan hadis itu ya Pak Ustadz? Tidak serah terima, kan tadi saya katakan cuma 2 ketentuannya. Akad, kemudian serah terima dengan si pemilik barang. Setelah itu sudah boleh dijualkan. Lalu Anda tambahkan berbagai syarat. Haruslah berpisah, harus segala macam, haruslah bayar cash dulu, ya. Sehingga Anda sendiri yang bikin repot. Nah, Pak Ustadz, sudah jelas. Jazakallah khair. Alhamdulillah, mungkin nanti untuk pembahasan mengenai KPR syariah ini insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Insya Allah pekan depan mungkin ya, Ustadz. Insya Allah. Tafadhol, selanjutnya untuk Akhi Rahadian mungkin bisa lebih ringkas jelas karena waktu dan juga penanya yang Masya Allah cukup banyak. Tafadhol. Baik, syukran. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Sebelumnya memang anak belum terlalu mempelajari tentang riba ini lebih detail karena baru 2 kali pertemuan, tapi menjadi anak lebih tertarik lagi, Ustaz. Ini berhubungan dengan tabungan. Sebelumnya ada informasi dari salah satu Ustaz beberapa tahun yang lalu agar nabung di bank syariah gitu. Kemudian pada saat itu istri Ana nabung tanpa menggunakan ATM karena kebutuhan sesuatu 2 tahun kemarin itu dibuatkan ATM. Nah, setelah Ana ikut kajian Ustadz 2 kali sama Ustadz Hamidur Bait dan Ustadz yang lain, ini Ana baru bisa bertanya ke Ustadz bahwa setelah Ana cek ternyata akadnya itu di sini akad mudorobah mutlaqoh. Nah, Ana belum mengerti untuk hal ini Ustadz gitu. Apakah Ana harus berpindah ke wadiah atau tidak apa-apa di akad mudorobah mutlaqoh ini gitu? Akad mudharabah mutlaqah berarti Anda sebagai investor, bank sebagai pengelola uang. Kalau ada untung, Anda mendapat bagian keuntungan dengan persentase yang sudah disepakati. Cuman masalahnya, kalau ada kerugian dalam pengelolaan, itu harusnya Anda menanggung kerugian. 100% menanggung kerugian. Tapi dalam perjanjian itu tidak ada. Ya, kalau Anda masih ingin tetap di akad mudharabah tadi, minta datangi di mana Anda buka rekening dahulu, katakan kepada dia, Pak, bisa saya tambahkan 1 kalimat, yaitu saya sebagai investor, sebagai penabung, sebagai sahibul mal, siap menanggung kerugian sebesar porsi modal yang saya setorkan dalam bentuk tabungan ini, tabungan mudharabah, ya, siap menanggung kerugian. Udah, jadi boleh ya. Menanggung keseluruhannya Ustaz ya? Kalau seluruhnya ya bangkrut Anda. Rugian iya. Malah rugi dengan apa salah satu penerbangan yang 3 triliun itu. Iya, iya. Batavia. Ya Batavia kan dibiayai pembiayaannya oleh Bank Muamalat. 3 triliun kerugiannya. Ya, kalau Anda tanggung semuanya tentu bukan tabungan Anda aja yang habis, harta nenek moyang Anda juga ikut habis. Ya, Ustaz. Sebesar porsi modal Anda dari keseluruhan. Umpamanya tabungannya 1 miliar. Semua penabung Bank Muamalat se-Indonesia itu umpamanya sebanyak 10 triliun. 1 miliar dari 10 triliun itu berapa persen? Umpamanya 1/10.000. Berarti kalau rugi umpamanya 1 triliun, Anda menanggung 1/10.000 kali 1 triliun. Seperti itu. Iya, porsi modal maksudnya. Baik, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah, selanjutnya kepada Ibu Eti Hussein. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana kan beberapa hari yang lalu, kan sekarang lagi viral Ustadz itu apa namanya, aplikasi Dinaran. Mohon pencerahannya Ustadz, itu maksudnya begini, kita seperti orang nabung, tapi nanti uang kita itu dikalkulasikan ke emas, dikonversikan ke emas. Dinilainya dengan emas. Betul Ustadz. Tapi Misalnya nabung. sebentar, pelan-pelan. Anda terima emas atau tidak? Tidak Ustadz. Nanti ketika Anda ambil rupiah, dinilai dengan emas saat itu. Betul. Berarti sangat kemungkinan uang Anda bertambah. Betul, karena mengikuti harga emas saat itu. Penambahannya tidak tetap. Betul. Berarti riba tidak tetap. Gitu ya Ustadz? Iya. Karena jual beli emas itu syaratnya yadan biyadin. Anda serahkan rupiah, harus terima emasnya. Sekarang emas nggak ada yang terima. Ini namanya mengikat utang dengan emas. Itu sepakat ulama internasional di bawah OKI, Majma' Lembaga Fikih Islam Internasional, mengharamkannya. Oh gitu Ustadz. Boleh mungkin nanti suatu saat dibahas lebih tuntas Ustadz, karena sepertinya sedang digalakkan oleh orang muslim juga gitu, dan sedang viral sekali. Mungkin dianggap oleh sebagian besar umat adalah cara untuk menghindarkan diri dari bunga bank atau riba-riba yang lain di bank konvensional maupun di bank syariah Ustadz. Karena mereka kan ngomongnya tujuannya untuk mengkonversi, menghindarkan inflasi, katanya begitu. Ibu, iya Ustadz. Saya sudah bahas dengan panjang lebar di buku Harta Muamalah Kontemporer di bab riba, sub pembahasan mengikat utang dengan nilai neraca, nilai barang yang tetap seperti emas. Ibu baca. Baik Ustadz. Ya. Ya, jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk Ibu Dewi Siregar, Fadol. Syukran. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz Erwandi, ini mengenai deposito. Jadi beberapa tahun yang lalu saya kan belum mengenal sunnah, dan ibu saya itu mendepositokan banyak banget atas nama anak-anaknya, dipecah-pecah di beberapa bank dengan alasan supaya nggak kena bunga, gitu, pajak maaf, bukan bunga. Lalu sekarang karena udah bertahun-tahun, mungkin ibu saya tuh perpanjang otomatis, dan saya lupa Ustadz, sehingga hari ini saya terima telepon dari seorang CS di bank, karena bank itu ganti nama dan meminta saya untuk datang pas banget tanggal jatuh tempo kontrak dari depositonya. Saya disuruh datang untuk memberikan bilet yang lama ditandatanganin untuk dapat bilet baru. Tapi karena saya pikir ta'awun dalam hal seperti ini untuk memperpanjang itu kan sama aja saya berbuat maksiat Ustadz. Sementara nggak ada ketaatan dalam hal maksiat meskipun orang tua yang ngasih tahu kan Ustadz. Lalu saya sudah coba konsultasi dengan ibu saya, tapi beliau karena belum kenal sunnah juga, jadi susah Ustadz untuk menerima penjelasan saya. Terus kalau misalnya pun tetap diperpanjang, otomatis kan pakai nama saya Ustadz. Itu bagaimana ya? Dan kalau misalnya pun pada akhirnya misalnya itu per 6 bulan sekali kan kontraknya. Kalau misalnya setelah 6 bulan nanti akhirnya Allah memberikan hidayah kepada ibu saya mau menghentikan depositonya. Jadi yang masa perpanjangan yang saat ini sedang berlangsung, apakah saya juga kena dosanya ya Ustadz? Selain Anda ada yang bisa memperpanjang, nggak bisa kan ya? Nggak bisa, karena tanda tangan saya Ustadz. Karena waktu itu kan saya nggak tahu juga ya masalah riba. Zaman saya kuliah Ustadz. Yang telah berlalu, minta ampun kepada Allah, telah dibuat dosa besar. Adapun yang sekarang semenjak Anda tahu bahwa haram, Anda mendatanginya. Dan kalau memang atas nama Anda kan bisa mengkatnya.
Saya nggak mau, saya mau tarik semua dana saya. Bisa nggak? Bisa sih Ustadz, tapi Ya udah. bilietnya itu di ibu saya Ustadz. Wallahu a'lam. Nggak bisa dengan cuman dengan cuma ID Anda. Harus bawa bilietnya Ustadz. Udah gitu sebenarnya sih Ustadz, karena ibu saya kan di beberapa bank ya Ustadz. Pernah tahun lalu tuh ibu saya minta saya untuk memperpanjang juga. Terus saya bilang saya nggak mau karena ini tuh masuk riba. Saya nggak mau kena dosa riba. Dosa saya udah banyak, masa mau ditambah lagi. Orang tua saya nggak terima dan akhirnya berantem Ustadz. Tapi mungkin atas ya seiring berjalannya waktu, atas izin Allah, hubungan saya dengan ibu saya membaik lagi. Dan sempat saat itu beliau mengambil beberapa deposito juga, diambil dari bank lain juga. Saya pikir itu udah yang saat itu diminta perpanjang, diselesaikan. Nggak taunya masih ada dari bank lain, Ustadz. Saya juga gimana ya Ustadz? Satu sisi ibu saya tuh baik banget sama saya, tapi saya tuh udah ngejelasin, tapi saya juga takut orang tua, saya nggak mau durhaka sama orang tua juga Ustadz. Saya bingung Ustadz. Anda tidak durhaka kepada orang tua. Anak yang baik, tadi orang tua baik, anak yang baik, apakah mau membiarkan orang tuanya masuk neraka? Nggak mau Ustadz. Nggak ada yang mau tentunya. Maka bagian dari kebaikan Anda memaksa orang tua Anda untuk tidak masuk neraka. Kalau ada umpamanya di depan neraka, ya orang tua Anda mendekat dengan jarak sudah 10 meter. Anda panggil nggak bisa, Anda tarik nggak bisa. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau perlu dibuat pingsan dahulu, digotong, ya atau tidak? Iya Ustadz. Ya, itu seorang anak yang berbakti. Ya, maka yang pertama yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian sampaikanlah siksaan ancaman-ancaman Allah kepada para pelaku riba. Ya, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali melakukan riba, maka mereka adalah penduduk api neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya. Jelas? Dan jangan Anda mau, walaupun dia tidak baikkan hubungan Anda dengan dia, Anda tetap berkhidmat, berbuat baik, mendatang, telepon, dan semua seperti biasa anak yang berbakti. Dia tidak terima, Anda tetap melakukan itu dan Anda tidak berdosa. Ustadz. Kisah para sahabat di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, semua orang Quraisy tahu bahwa Sa'ad adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Dan ibunya adalah orang yang paling sayang kepada anaknya bernama Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Tetapi semenjak Sa'ad masuk Islam, ibunya melakukan demo mogok makan. Ya, sehari, 2 hari untuk mogok makan. Sampai ibunya mengatakan, biar orang tahu bahwa kamu adalah anak durhaka. Lalu Sa'ad mengatakan, karena Allah mengatakan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Bila mereka mengajakmu, memaksamu untuk mensyirikatkanku, maka jangan taati keduanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada manusia bila itu dalam hal memaksiati Allah. Lalu Sa'ad mengatakan, wahai ibu, andai engkau memiliki 100 nyawa, setiap hari mati, muncul lagi, nyawamu hidup lagi. Mati, muncul lagi, hidup lagi. Tujuanmu adalah untuk membuat aku keluar dari agama ini, ya, aku tidak akan keluar dan silakan lakukan. Ya. Maka ibunya putus asa, udah dia makan. Walhasil tetap istiqomah dan terus berdoa kepada Allah agar ibu Anda diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dan di antara ikhtiar untuk memberikan hidayah, Anda kirimkanlah artikel-artikel tentang itu
atau cuplikan-cuplikan potongan-potongan ceramah yang ada di YouTube, ceramah Ustadz yang menyentuh, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua Anda dan orang tua kaum muslimin yang lainnya. Ustadz, ibu saya kan di kota yang berbeda dengan saya saat ini. Saya di Jakarta, ibu saya di kota Bandar Lampung. Jadi kan nggak mungkin saya keluar kota, Ustadz, karena PSBB seperti ini. Jadi saya nggak bisa ngambil diem-diem gitu, Ustadz, bilietnya untuk dicairin. Jadi otomatis perpanjang, Ustadz. Gimana tuh, Ustadz? Wallahu a'lam, Anda membuat pernyataan tidak berpanjang nggak bisa kan? Di atas materai? Tadi sih saya tanya sama mbak-mbak CS-nya yang nelpon saya, dia bilang, nanti saya tanya dulu ya Bu sama superiornya, gitu. Apa yang nggak bisa? Kalau hilang biliet, Anda yang umpamanya tanyakan dia, kalau kalian nggak bisa, umpamanya dalam kasus bilet rumah saya terbakar, atau bilet saya kecuci dalam pakaian dahulu ketika ini hancur, apa solusi kalian? Pasti ada, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Anda seperti yang tadi saya katakan, buat pernyataan, Anda tidak memperpanjang, selesai. Oke. Baik Ustadz. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita masih ada 2 menit lagi, Ustadz. Satu pertanyaan terakhir mungkin pada Akhi Fikri Abu Zubair. Tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, mau bertanya Ustadz. Ya. Di aplikasi handphone atau di komputer sekarang kan ada namanya Flip Ustadz. Ya. Yang untuk mentransfer antar bank itu dia tidak kena biaya admin yang seperti pada umumnya 6.500. Ya. Cuma kita dikenakan seperti kode unik gitu, Tat, sekitar 200 perak atau kurang lebih seperti itu. Nanti kode unik 200 rupiah itu akan ditaruh di akun kita. Berarti nggak diambilnya? Iya, tidak diambil dia. Nanti sampai akumulasi minimal 10.000 kalau nggak salah, itu baru bisa kita tarik, Ustadz. Itu halal nggak atau boleh nggak kita tadi pakai aplikasi itu, Teda? Barakallahu fiik. Boleh, alhamdulillah nggak ada masalah kalau menurut saya. Karena itu sama Anda menyerahkan kepada kurir, ini tolong bawa ke sana, antarkan uang ke rumah fulan. Ya, biasanya kurir itu minta fee, yang ini tidak. Jadi boleh ya, Tat, ya? Insya Memakai Allah. Flip ini, Tat, ya, kalau untuk antar bank ya, Tat, ya? Insya Allah. Tat, nanya satu lagi, Tat. Kalau misalnya ini, Tat, anak kan bekerja ini pakai kontrak sistemnya, Tat, ya? Bekerja kontrak sekitar 2 tahun gitu, Tat. Nah, kalau misalnya selama 2 tahun itu anak melamar kerja gitu, Tat, di tempat lain, katakanlah PNS gitu, Tat. Tapi di kontrak kerja anak sekarang ini tidak dilarang untuk keluar, tidak ada denda gitu, Tat. Boleh nggak sih, Tat, seperti itu, Tat, anak daftar PNS gitu, tapi masih ada kontrak kerja? Anda minta di kontrak kerja itu dulu keluar dulu selama 2 minggu atau 1 bulan di luar tanggungan tanpa terima gaji. Silakan Anda melamar setelah itu. Cuman sampaikan kepada dia, nanti kalau saya diterima, saya harus masuk di PNS, boleh saya batalkan sepihak kontrak sisanya. Kalau dia setuju nggak masalah, kalau dia nggak setuju tentu nggak bisa. Oh gitu, Tat, ya. Ya, jazakallah khairan, Tat. Baik. Baik, alhamdulillah sudah jam 9 tepat. Sepertinya sudah, Masya Allah, masih banyak sebenarnya, Ustadz, pertanyaan yang raise hand ini hampir ada sekitar 20 lagi. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin akan kita lanjutkan di pekan depan, insya Allah. Mungkin pekan depan, insya Allah, dengan tema serba-serbi KPR Syariah.
Mungkin seperti itu, Ustadz. Barangkali ada terakhir yang mau disampaikan, Ustadz? Ya, Allah barik fiik. Sama pertanyaannya Ustaz untuk Pertanyaannya. Untuk kuis. ya pertanyaan untuk kuis. Pertanyaan kuis. Ya. Pada saat Anda membuka rekening di bank syariah, ya, lalu bank syariah memberikan hadiah. Apa jawabannya ini tidak riba karena hadiah? Jawab betul atau salah. Ingat-ingat soalnya ya, nanti antum lupa lagi soalnya. Padahal alhamdulillah saya masih ingat. Tadi saya lupa, ini bahaya. Kita ulangin, Ustadz. Membuka rekening di bank syariah memberikan hadiah. Jawabannya tidak riba, betul atau salah? Itu mungkin, Ustadz? Ya. Ya. Baik, itu untuk kuis minggu depan ya, pekan depan. Sekali lagi, membuka rekening di bank syariah, kemudian bank syariah memberikan hadiah, jawabannya itu tidak riba. Apakah betul atau salah? Kuisnya sekarang. Kuisnya sekarang dijawab. Sekarang. 10 menit. Iya, sekarang dijawab. 10 menit. Kita diberikan waktu 10 menit setelah Ustadz gitu ya. Jadi nanti kami akan mencari 5 ada kajian ya, afwan ya. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jadi Afwan Wildan, ini Ana bantu sampaikan gitu. Para jamaah seperti biasa yang kemarin itu kuis ya, malam ini juga ada kuis, nanti atau jawabannya dipersilahkan kami berikan waktu 10 menit untuk menjawabnya. Lalu kemudian nanti jawaban yang paling benar, yang paling tepat, kami akan pilih kepada jamaah yang menjawab yang paling tepat, kemudian juga lebih cepat, paling cepat ya, 5 penjawab pertama ya. 5 penjawab pertama dan jawabannya yang tepat dan juga paling cepat, seperti itu kriterianya. Jawaban ke nomornya. Jawaban ke akun saya, jawaban dan nomor handphonenya. Ya, jadi yang menjawab menyertakan jawabannya dan juga nomor handphonenya ke host kajian pekerja mengaji. Dalam hal ini Bapak Bimo Aboneki ya, di sini ada host. Nah, jawabannya dikirimkan kepada host ya, ke Bapak Bimo. Private message ya berarti ya. Ya, betul. Tafadhol, dilanjut lagi Afildan. Ya, terima kasih.